Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda Nur Amida dari Universitas Terbuka jurusan PGSD Prajabatan dengan NIM 858549359. Kali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai tugas dari pembelajaran mikro 3P. Yang pertama pada bagian identitas. Ada sekolah yaitu pada SD Negeri 3 Bunduran. Yang kedua mata pelajaran pendidikan Pancasila fase atau kelas yaitu pada fase C kelas 5. Lalu semester ganjil atau semester 1, topik atau tema yaitu norma dan materi pokoknya macam-macam norma dan pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit pada satu pertemuan. Lalu tahun pembelajaran 2025-2026. Dengan nama guru saya sendiri yaitu Serlinda Nur Amida. Kemudian bagian yang kedua ada kompetensi awal, yaitu peserta didik sudah memahami arti aturan sederhana yang ada di rumah dan di sekolah. Lalu peserta didik mampu membedakan perilaku yang baik yaitu sopan dan perilaku yang buruk. Kemudian yang kedua ada profil pelajar Pancasila. Di sini saya mengambil 3 profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Penerapannya dengan terbiasa berdoa dan menghormati sesama sebagai perwujudan ketaatan terhadap norma agama dan kesopanan. Kemudian ada gotong royong, yaitu dengan bekerja sama secara aktif dan kompak dalam diskusi kelompok, memecahkan masalah atau studi kasus tentang pelanggaran norma. Yang ketiga ada bernalar kritis, yaitu dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengamatan. Yang berikutnya ada sarana dan prasarana. Yang pertama ada alat dan bahan, yaitu ada pensil, pulpen, gunting, lem, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lalu media pembelajaran yang digunakan ada papan tulis, gambar keranjang dan buah, lalu gambar visual contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu siswa menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan praktik musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama, serta menerapkan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan menyimak penjelasan guru dengan bantuan mind map dan menyanyikan lagu macam-macam norma. Bersama-sama, siswa mampu menyebutkan 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat dengan tepat. Lalu kemudian melalui pengamatan gambar, penerapan norma dan tanya jawab interaktif dengan bantuan pertanyaan pemantik, siswa dapat menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu, melalui kegiatan diskusi kelompok untuk menyelesaikan proyek keranjang norma, siswa dapat mengklasifikasikan sebagai contoh perilaku sehari-hari ke dalam jenis norma yang sesuai secara tepat dan menunjukkan sikap kerjasama. Kemudian pada bagian pendekatan, model dan metode pembelajaran. Pendekatannya saya memakai Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pada model saya memakai Project Based Learning atau PJBL. Lalu metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, permainan sortir kartu atau card sort, lalu tanya jawab dan ceramah interaktif. Selanjutnya pemahaman bermakna, yaitu peserta didik memahami bahwa norma diciptakan bukan untuk mengekang, tetapi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya pada bagian pertanyaan pemantik. Yang pertama, sebelum makan kita harus baca apa? Lalu yang kedua, berdoa sebelum makan contoh dari norma apa? Yang ketiga, saat mengerjakan ujian di sekolah kita tidak boleh apa? Lalu yang keempat,
apa yang harus kita pakai saat naik motor? Yang kelima, norma apa yang paling sering kalian temui di lingkungan sekolah? Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembuka, dengan waktu 10 menit, yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Perwujudan dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, guru mengecek kesiapan belajar siswa dan mengecek kehadiran siswa. Lalu selanjutnya, guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu norma, dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, guru mengajak siswa bermain game kata ibu guru sebelum masuk pada materi pembelajaran. Pada ice breaking atau game kata ibu guru ini memiliki aturan, yaitu murid hanya boleh menirukan atau mengikuti perintah dari guru bila perintahnya menggunakan kata ibu guru. Lalu selanjutnya, guru menyampaikan tahapan kegiatan hari ini, mulai dari penyampaian materi, lalu siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, saat menyampaikan materi tadi, bisa dihubungkan dengan ice breaking yang telah dilakukan, karena norma itu memiliki arti yaitu peraturan. Nah, game yang dilakukan tadi juga memiliki peraturan. Selanjutnya masuk pada kegiatan inti dengan waktu 50 menit. Yang pertama, guru membuat mind map besar di papan tulis yang berisi jenis-jenis norma. Kemudian guru mulai menjelaskan materi kepada siswa dengan acuan mind map yang telah dibuat. Selanjutnya kita masuk pada model PJBL atau Project Based Learning pada urutan yang pertama, yaitu pertanyaan mendasar. Guru menunjukkan gambar contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari, diselingi dengan memberikan pertanyaan pemantik pada siswa, seperti sebelum makan kita harus baca apa, lalu berdoa sebelum makan contoh dari norma apa. Kemudian saat mengerjakan ujian di sekolahan kita tidak boleh apa, lalu apa yang harus kita pakai saat naik motor. Selanjutnya, untuk memperkuat ingatan siswa, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu macam-macam norma yang sudah guru buat sebelumnya, lalu dinyanyikan bersama dan diulang sebanyak 2-3 kali. Pada tahapan kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, lalu membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Selanjutnya, guru menjelaskan tugas kelompok yang tertera pada LKPD. Selanjutnya pada tahapan ketiga, yaitu menyusun jadwal. Guru dan siswa sepakat untuk lamanya pengerjaan proyek keranjang norma selama 25 menit. Selanjutnya, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru berkeliling untuk memantau jalannya diskusi, memotivasi kerjasama, serta mengarahkan kelompok yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, setiap kelompok diberi 4 keranjang norma yang harus dipotong dan ditempel pada kertas yang sudah disediakan, lalu diisi dengan buah norma yang sudah disediakan pada LKPD. Selanjutnya, menguji hasil. Setelah semua kelompok selesai dengan proyek keranjang norma, perwakilan beberapa kelompok secara bergantian maju ke depan untuk menunjukkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Tahapan yang berikutnya yaitu evaluasi pengalaman belajar. Guru bersama siswa yang lain ikut memperhatikan hasil keranjang norma dari beberapa kelompok untuk mengevaluasi dan memvalidasi ketetapan dalam pengelompokan norma. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan penutup dengan waktu 10 menit. Yang pertama, guru membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar mengenai 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Lalu, guru memberikan pertanyaan pemantik tentang materi yang telah dipelajari, seperti norma apa yang paling sering kita temui di lingkungan sekolah,
Nah, hal itu untuk mengetahui hasil ketercapaian materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, guru melakukan refleksi cepat mengenai kesan siswa terhadap jalannya pembelajaran aktif pada hari ini. Selanjutnya, mengajak semua peserta didik untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Hal ini untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, sumber dan media pembelajaran. Di sini saya memakai buku panduan guru dan juga buku siswa pendidikan Pancasila kelas 5 kurikulum Merdeka. Lalu, yang selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Yang pertama ada kolom nama siswa, lalu berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, dan nilai akhir. Untuk skor 4 sangat baik, lalu skor 3 baik, skor 2 cukup, yang skor pertama masih memerlukan bimbingan. Lalu penilaian yang kedua ada penilaian performa. Kriteria penilaian ketepatan sortir kartu. Pada skor 4 yaitu sangat baik, semua kartu buah yang dimasukkan ke dalam keranjang norma sudah tepat. Untuk skor 3 yaitu baik, sebagian besar kartu buah dimasukkan ke dalam keranjang norma dengan tepat. Lalu untuk skor 2 cukup, hanya separuh kartu buah yang penempatannya tepat. Untuk skor 1 yaitu masih kurang dalam menempatkan semua kartu buah ke dalam keranjang. Selanjutnya untuk kriteria penilaian kerjasama kelompok. Untuk skor 4 semua anggota kelompok aktif berpendapat dan memecahkan masalah. Untuk skor 3 mayoritas anggota ikut membantu diskusi kelompok. Untuk skor 2 hanya 1-2 orang saja yang ikut bekerja sama. Untuk skor 1 anggota kelompok pasif dan acuh tak acuh. Selanjutnya, kriteria penilaian kualitas presentasi. Untuk skor 4, penyampaian materi tegas, suara terdengar jelas, dan percaya diri. Untuk skor 3, suara sudah cukup jelas, penyampaian runtut, namun agak ragu. Untuk skor 2, suara lirih, presentasi yang dilakukan dengan membaca teks sepenuhnya. Untuk skor 1, tidak berani untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya ada penilaian tertulis. Di sini saya menyertakan sebuah kasus, yaitu Andi menemukan sebuah dompet kulit berwarna hitam terjatuh di koridor sekolah saat jam istirahat. Di dalam dompet tersebut berisi uang tunai sebesar 50.000 dan kartu pelajar milik Penny, yaitu teman kelas sebelah. Nah, saat itu suasana koridor sedang sepi dan tidak ada orang lain ataupun kamera pengawas yang melihat Andi. Nah, pertanyaannya yang pertama, jika Andi memutuskan untuk menyembunyikan dompet tersebut dan menggunakan uangnya untuk jajan, norma apa saja yang telah Andi langgar? Jelaskan alasanmu. Yang kedua, sanksi atau perasaan apa yang kemungkinan besar akan dialami oleh hati nurani Andi jika ia mengambil barang yang bukan miliknya tersebut? Lalu selanjutnya ada tuliskan tindakan terbaik apa yang seharusnya Andi lakukan sebagai anak yang taat pada norma di sekolah. Lalu selanjutnya ada remedial dan pengayaan. Pada pengayaan, peserta didik yang telah tuntas diminta untuk mengamati lingkungan sekitar rumah dan menuliskan 2 contoh sanksi sosial tidak tertulis akibat pelanggaran norma. Lalu untuk siswa yang masih remedial, peserta didik yang belum tuntas akan diberikan ulasan ulang oleh guru secara personal mengenai konsep macam-macam norma menggunakan bantuan visual gambar contoh konkret sehari-hari. Lalu selanjutnya saya menyertakan LKPD yang telah saya buat pada RPP yang telah saya buat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.